Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Bagaimana? Sudah siap belajar atau belum? Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, untuk itu, Alisa silahkan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Alisa yang sudah memimpin kita di dalam doa. Ya baik, sekarang Ibu akan mengabsen kalian. Tolong didengar namanya, kemudian angkat tangannya ya. Agustinus, Alisa Kimberly, Bernadetta Loka, Chelsea Putri, Fiona Maria. Fiona kemana? Sakit. Ada surat sakitnya? Oke baik. Galang Saputra, Henry Kristo, Jamaludin, Michael Carrick, Joseph Harry. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat memahami tentang hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton dan hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac yang berperan penting dalam perhitungan kimia. Ya baik anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya, betul sekali, yaitu tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, Ibu ingin mengingatkan kembali apa itu hukum Proust. Kalian masih ingat apa bunyi hukum Proust? Iya, betul sekali Jamal, bahwa hukum Proust yaitu perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Ya baik, jadi untuk mengingatkan kalian tentang materi minggu lalu yaitu tentang hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, kita selesaikan soal ini bersama-sama ya. Nah, hitunglah massa unsur-unsur dalam C6H12O6 yang diketahui ARC adalah 12, AR dari hidrogen adalah 1, dan AR dari O adalah 16. Nah, C6H12O6 terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur C, H, dan O. Maka kita tulis massa C banding massa H banding massa O. Nah, massa C muatannya berapa? 6 dikali dengan AR dari C banding massa H muatannya berapa? 12 dikali dengan AR hidrogen banding muatan dari O berapa? 6 dikali dengan AR dari O. 6 ARC berapa? 12 banding 12 dikali dengan ARH berapa Alisa? 1 banding 6 dikali ARO berapa? 16. 6 kali 12 72 banding 12 banding 96. Nah, ini kita sederhanakan. Dibagi dengan 12. Jadi 72 bagi 12, iya 6 banding 1 banding berapa? Iya 8. Sampai sini bisa paham ya? Ya, jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum perbandingan berganda atau yang dikenal dengan hukum Dalton dan hukum perbandingan volume yang dikenal dengan hukum Gay-Lussac. Ya baik, jadi anak-anak di sini Ibu sudah mempunyai 2 gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Bisa kalian perhatikan ya. Ada yang tahu dengan tokoh yang pertama atau ada yang tahu dengan tokoh yang kedua? Tidak ada yang tahu? Iya, baik. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai hukum Dalton dan juga hukum Gay-Lussac. Ya baik anak-anak, jadi Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Nah, kelompok yang pertama akan membahas mengenai hukum Dalton
Dan yang kelompok kedua akan membahas mengenai hukum Gelusak. Sebentar Ibu akan bagikan LKS kalian sehingga kalian tahu apa yang harus kalian kerjakan. Sekarang Ibu bagi kalian menjadi dua kelompok. Untuk kelompok pertama, Agustinus, Bernadetta, Henry Cristo, dan Michael Carrick. Sedangkan kelompok kedua, Aliza, Chelsea, Galang, Jamal, dan Yosef. Ya, untuk itu silahkan kalian duduk dengan kelompok kalian. Kelompok 1 sebelah sini ya. Kelompok 2 di sebelah sini. Silahkan tidak pakai suara, tidak ribut ya. Duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah diperhatikan LKS-nya. Yang kelompok pertama membahas mengenai hukum Dalton. Nah, di situ unsur nitrogen dan unsur oksigen dapat membentuk tiga senyawa yaitu NO, NO2, dan NO3. Kalian diskusikan bersama teman-teman kalian, kemudian jawab 3 pertanyaan yang ada. Kemudian untuk kelompok yang kedua, hukum perbandingan volume, kalian di situ bahas. Kemudian sama seperti kelompok 1, kalian jawab ketiga pertanyaan tersebut. Kemudian selanjutnya kalian memilih salah satu teman kalian untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Bisa semua? Iya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Iya, tolong ya, kelompok 1 dipercepat. Iya, baik. Karena waktunya sudah habis, kelompok 1 silahkan maju perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Untuk itu kelompok 2 tolong didengarkan ya, temannya mau mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ya, untuk itu selanjutnya kelompok 2 silahkan perwakilan temannya maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ya, jadi kalian sudah mempresentasikan, kelompok 1 sudah mempresentasikan mengenai hukum Dalton dan kelompok 2 telah mempresentasikan tentang hukum Gay-Lussac. Untuk itu kesimpulan dari hukum Dalton apa? Hukum Dalton menyatakan bahwa apa? Nah, jika massa dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa dari salah satu unsur senyawa tersebut sama, maka perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Bagaimana kelompok 2 tadi telah mempresentasikan mengenai Gay-Lussac. Apa yang dikatakan Gay-Lussac? Ya, benar sekali bahwa yang dikatakan Gay-Lussac bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Untuk itu hari ini kalian telah mempelajari tentang hukum Dalton dan hukum Gay-Lussac. Berarti sampai sini sudah bisa paham ya? Iya. Ya baik, jadi untuk memperjelas mengenai hukum Dalton, di sini sudah ada contoh soal, kita selesaikan sama-sama ya. Nah, unsur S dan O dapat bergabung membentuk dua jenis senyawa yang berbeda. Buktikan bahwa data tersebut mendukung hukum Dalton jika senyawa satu mempunyai 50% berat unsur S dan senyawa kedua mempunyai 40% berat unsur S. Nah, untuk menyelesaikannya, kita misal massa total adalah 100. Kemudian data ini kita masukkan ke dalam tabel. Jadi di sini sudah ada tabelnya, kita buat tabel senyawa belerang dalam bentuk gram, kemudian oksigen dalam bentuk gram, dan massa belerang banding massa oksigen. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setiap 1 gram belerang yang bergabung dengan oksigen perbandingannya adalah 1:1,5 atau dapat dikatakan 2:3. Nah, perbandingan antara belerang dengan oksigen ini merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana sehingga dapat membuktikan bahwa di dalam soal ini hukum Dalton digunakan. Nah, contoh yang kedua,
Diketahui persamaan reaksi N2 tambah H2 menghasilkan NH3. Diketahui volume gas H2 sebanyak 60 ml pada suhu dan tekanan yang sama. Maka tentukan yang pertama volume gas N2 dan H2. Kemudian yang kedua adalah tentukan perbandingan volume antara N2 banding H2 banding NH3. Nah, untuk yang pertama kita selesaikan. Kita lihat reaksinya belum setara. N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Kita lihat jumlah N di kiri berapa? 2. Jumlah di kanan berapa? 1. Maka harus dikali 2. Nah, sekarang lihat. Hanya di kanan berapa? 3 dikali 2, 6. Di sebelah kiri baru 2. Sehingga di sini dikali 3. Setelah reaksinya sudah setara, maka yang pertama adalah menentukan volume N2. Perbandingannya adalah 1/3 dikali dengan volume H2. Sama dengan 1/3. Volume H2-nya berapa? Iya, volume H2-nya adalah 60. Sehingga volume N2 adalah 20 mili. Kemudian yang kedua adalah volume dari H2. Perbandingannya berapa? 2/3 dikali volume H2. Volume H2-nya tadi berapa? Iya, 60. Sehingga berapa? Iya, 40 ml. Sampai sini bisa paham? Iya, kita lanjutnya. Nah, kemudian yang B ditanyakan perbandingan volume antara N2, H2, dan NH3. Volume N2 banding H2 banding NH3. N2 tadi volumenya berapa? 20 banding volume H2 berapa? 40. Sedangkan volume NH3 berapa? Iya, 60. Maka bisa kita sederhanakan dibagi dengan 20. Berarti 1/2 banding 3. Berarti ini berlaku hukum apa? Iya, betul sekali, berlaku hukum Gay-Lussac. Ya, baik anak-anak, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang hukum perbandingan berganda dan hukum perbandingan volume. Nah, untuk itu di sini sudah ada tugas. Kalian catat, di sini ada 4 tugas. Kalian catat di buku tugas kalian dan kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Nah, untuk itu mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kepada Michael Carrick, Ibu persilahkan untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Silahkan. Ya, baik, terima kasih Michael. Terima kasih semuanya untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.